Shalom Jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Halo, Shalom luar biasa. Tanpa terasa kita sudah ada di tahun 2022 di minggu kedua bulan Januari ini. Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Karena tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia sudah menyertai kita sepanjang tahun kemarin. Hingga tahun ini saya percaya sukacita kita tetap penuh di dalam Dia. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Apapun yang kami lakukan, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau angkat setiap hati kami, penyembahan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Mari kita yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin.
kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Mari sembah Dia, sebab hanya Dia Raja yang layak disembah. Ya Allah, haleluya. Angkat hatimu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kebaikan-Mu. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Besar termulia, nama-Mu Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup. Mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Yesus. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih ya Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan lagi, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
Sungguh kami ada, kami mau menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau mengangkat hati kami. Kami mau mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa-Mu Indonesia ya Bapa. Kau lihat Tuhan, bangsa-Mu tercinta ini ya Bapa. Kau curahkan pertobatan ya Bapa. Kau lawat bangsa-Mu lebih lagi ya Bapa. Jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada di bangsa-Mu Indonesia ini Tuhan. Bilang Kau berikan hati yang taat kepadamu. Begitu juga untuk pemimpin bangsa kami, baik presiden dan para jajarannya Tuhan. Kiranya Kau berikan roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, juga kami mau bawa kepadamu untuk kota kami Cilegon ya Bapa. Kami berdoa untuk kota ini Tuhan. Kiranya lawatan-Mu terjadi atas kota ini ya Bapa. Kota ini dipulihkan. Kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di kota ini. Ada begitu banyak sorak-sorai kemuliaan, memuliakan nama-Mu atas kota ini ya Bapa. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu, baik ada di Cilegon. Kami percaya gereja-gereja-Mu akan bersatu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau membawa gereja Petra ini khususnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati Bapa, baik dari pemimpin kami, wakilnya Tuhan, semua Tuhan dan para jemaatnya Bapa. Kiranya Kau berikan kesatuan hati ya Bapa. Kami hanya mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, gereja ini semakin besar ya Bapa. Engkau hadir, Engkau memelihara gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit atau apapun Tuhan, masalah yang menimpa mereka. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, melawat mereka, Engkau memberikan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk COVID-19 juga Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sudah melalukan bangsa ini. Engkau sudah melakukan setiap virus-virus itu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati yang menyampaikan firman-Mu, Kau berikan dia hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Memasuki awal tahun 2022. Biar semangat, gairah, dan sukacita Tuhan melingkupi kita sehingga kita bisa menjalani tahun ini dengan sangat berkemenangan dan sangat luar biasa. Puji Tuhan, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya dapat ya. Sebenarnya ini untuk diri saya sendiri, tapi saya mau bagikan juga supaya menjadi berkat buat kita. Bagaimana sih kita harus melewati tahun ini? Dan saya mendapatkan untuk tahun ini, Tuhan berbicara kepada hati saya bahwa saya harus menjalani ya life, love, and love in the kingdom. Apa ini artinya saudara? Mari kita akan melihat ya slide demi slide. Saya dapatkan bahwa kita harus menjalani hidup 2022 ini dengan sikap yang berbeda, yaitu life, love, and love in the kingdom. Artinya hidup, mencintai, dan tertawa di dalam kerajaan Allah. Jadi 3 kata ini sangat positif, sangat luar biasa, sangat inspiratif. Dan kita mau supaya benar-benar kita hidupi. Ya, hidup di dalam kerajaan Allah, mencintai di dalam kerajaan Allah, dan tertawa, bersuka cita di dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah? Ya, sementara kita masih hidup di dalam dunia ini yang cenderung dunia ini sangat menyedihkan, penuh penderitaan, kesulitan. Ya, seperti saudara tahu, hari-hari ke depan itu hari-hari yang sukar.
Nah, bagaimana kita bisa tetap hidup, bisa tetap mencintai, mengasihi, dan bisa tetap bersuka cita di tengah kondisi seperti ini, ya, yaitu di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita akan membahas satu persatu bagian ini. Ketika saya membuat renungan firman Tuhan ini, saya mendapatkan sebuah pencerahan, saudara, seperti bagaimana rasanya atau bagaimana caranya untuk hidup di tengah kondisi yang buruk ini, sementara kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, saya diingatkan tentang rumah kaca atau greenhouse. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang senang tanaman, bercocok tanam, mungkin sudah mengerti atau sudah pernah mendengar hal ini, yaitu rumah kaca atau greenhouse. Nah, bentuknya seperti ini, saudara bisa lihat di layar, ya, seperti ini ya. Kalau ada pertanian sekarang yang modern, mereka tidak menggunakan lahan saja, ya, sebagaimana biasa, tapi mereka membuat sebuah rumah yang khusus yang disebut rumah kaca atau greenhouse. Nah, di dalamnya itu banyak tanaman, banyak tumbuhan, banyak bunga yang dikembangbiakan, ya. Biasanya ya ini yang organik, ya, yang bermutu tinggi, atau juga tanaman-tanaman yang sangat bernilai, artinya tidak ada di negaranya. Misalnya di negara yang sangat dingin di Eropa, mereka ingin punya bunga-bunga atau tumbuhan atau tanaman atau pohon-pohon yang hanya tumbuh di iklim tropis. Nah, mereka bisa menanam itu di zaman sekarang luar biasa, saudara. Saudara lihat ya, tumbuh dengan sangat subur dengan menggunakan lahan yang tidak terlalu banyak, tapi dengan cara hidroponik di dalam greenhouse. Nah, saya akan jelaskan apa itu rumah kaca atau greenhouse. Rumah kaca atau greenhouse merupakan bangunan, ya, yang terbuat dari kaca, bahan kaca atau plastik tebal yang menutupi seluruh permukaan bangunan, ya, baik atap ataupun dindingnya. Nah, di dalam rumah kaca itu dilengkapi oleh pengatur suhu, pengatur cahaya, pengatur kelembapan, dan distribusi air yang sangat terkontrol, jadi diatur semuanya, ya, sehingga kondisinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanaman. Nah, ini menariknya kalau kita tanam di lapang, di tanah terbuka, tentunya iklim di luar itu mempengaruhi tumbuhan. Kalau tumbuhan tropis ditaruh di daerah dingin bisa mati karena nggak kuat. Itu lingkungannya tidak cocok. Tetapi kalau dia ditanam di rumah kaca atau greenhouse, bisa diatur semua, saudara. Suhunya, cahayanya, kelembapan, pengaturan air, ya, semua bisa disetting, diatur, sehingga kondisinya cocok dengan tanaman tersebut. Luar biasa ini, ya, terobosan dalam dunia perkebunan, ya. Jadi, saudara, keuntungan rumah kaca atau greenhouse seperti ini, ya. Sekalipun iklim di luar sangat dingin, ya, bisa mematikan bagi tanaman tropis, maka iklim di dalam rumah kaca bisa tetap hangat. Jadi walaupun di luar sedang musim salju, di dalam ruangan bisa tetap hangat, diatur cahayanya, suhunya, kelembapannya bisa diatur sehingga tumbuhan itu tetap bisa bertumbuh. Kalau ditaruh di luar dia mati karena kedinginan, tapi karena ada satu lingkup ruangan khusus yang diatur, disetting sedemikian rupa, tumbuhan tersebut bisa tetap hidup karena di dalam iklimnya hangat, ya, seperti di tempat tropis, ya, atau cuaca di luar sangat panas misalnya. Contoh kita tanam, ya, di daerah yang panas, misalnya di Cilegon, tapi kita tanam pohon-pohon atau bunga-bunga atau tumbuhan yang hidupnya di daerah dingin, ya, seperti anggur, ya, seperti buah-buahan Eropa, ya, tulip, ya, bunga-bunga yang hanya ada di iklim dingin, saudara, iklim sejuk. Nah, sekalipun di luar sangat panas, tapi di ruangan kaca bisa tetap sejuk karena bisa diatur suhunya, kelembapannya, cahayanya, air, ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehingga tanaman bisa tetap hidup, bertumbuh dan berbuah. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumah kaca atau greenhouse. Jadi dia tidak terpengaruh sama kondisi di luar. Karena kondisi di dalam bisa diatur, disetting, bisa dikondisikan
untuk tetap tumbuhan tersebut hidup, bertumbuh dan berbuah. Nah, itulah yang dimaksud dengan greenhouse. Nah, apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Nanti saya akan jelaskan. Nah, itu tadi bicara tentang tanaman. Tetapi sekarang ini dunia sedang dihebohkan oleh satu dunia baru yang sangat luar biasa, saudara. Namanya metaverse. Dunia virtual, dunia maya. Suatu alam yang digital. Wah, ini apalagi nih. Ya, aneh-aneh aja, saudara. Tapi inilah teknologi luar biasa. Jadi metaverse adalah satu dunia yang ada di alam digital, di dunia virtual, ya, di dalam sistem komputer, saudara. Di mana di dunia tersebut bisa diatur, disetting, bisa dikondisikan seperti yang kita mau. Hari-hari ini sedang berkembang, hari-hari ini sedang diwujudkan. Sehingga orang bisa masuk ke alam fantasi tersebut untuk melakukan apa saja. Bahkan mereka bisa bangun ruangan di mana kita bisa berkumpul. Saya saya tinggal di Indonesia, di Cilegon. Teman saya mungkin di Jakarta, ada yang di Australia, ada yang di Singapura. Bisa kumpul dalam satu ruangan digital yang kita setting, kita atur misalnya untuk rapat, ya, untuk misalnya komsel, ya, atau misalnya ibadah bersama, atau misalnya pertemuan bisnis bisa diatur. Itulah metaverse sekarang ini. Saudara, ini sedang berkembang dan dunia tidak bisa menghalangi ini. Ini sedang booming luar biasa. Jadi kehidupan akan sangat berubah, ya. Bukan cuma itu, bahkan ya mereka sejak dulu sudah membangun dunia virtual ini untuk games, untuk entertain dan sebagainya. Itu sudah dari dulu, ya. Dan sekarang makin berkembang. Nah, saudara, kita melihat di situ, ya, salah satu pencetusnya adalah pendiri dari Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, ya, di mana dia bisa di situ berolahraga bersama teman yang ada di jauh di mana, dengan settingan baju olahraga anggar misalnya, dia bisa bertanding dengan teman yang ada di negara lain, saudara, bisa diatur. Juga kita bisa main catur dengan teman kita yang ada di belahan dunia lain, ya. Dengan metaverse ini kita bisa berbisnis, bertransaksi, kita bisa masuk ke dunia hiburan, konser, musik, ya, dan sebagainya dengan dunia yang bisa kita atur, kita setting ini. Seperti tadi, ya, rumah kaca tersebut bisa diatur, disetting. Sungguh, inilah kondisi yang ada sekarang, nah, saudara. Ini luar biasa. Jadi dalam metaverse hidup dalam dunia virtual, saudara. Dunia yang sangat berbeda, di mana segalanya bisa disetting, bisa diatur. Segalanya, apapun ruangannya, bentuknya, lingkungannya bisa diatur, bisa disetting, bisa dikendalikan, dan dinikmati oleh penggunanya. Ini terobosan teknologi yang luar biasa, ya. Nanti semua akan terhisap dan semua apapun di dunia ini akan berhubungan dengan metaverse, dunia pendidikan, dunia hiburan, dunia perdagangan, dunia kerja, bahkan dunia kerohanian akan menggunakan, ya, saya melihat ke depannya akan menggunakan teknologi metaverse ini. Sehingga tidak ada lagi batasan waktu dan wilayah. Kita bisa berjumpa kapan saja, di mana saja, di lingkungan yang mau kita ciptakan sendiri. Wah, luar biasa, saudara. Jadi di dunia metaverse itu segalanya mungkin. Karena itu dunia yang bisa diciptakan, bisa diatur, disetting. Nah, seperti itu tadi yang kita lihat, rumah kaca dan metaverse adalah dua dunia yang berbeda dengan lingkungan yang ada sebenarnya. Mereka bisa men-setting, bisa mengatur, bisa mengkondisikan satu dunia yang berbeda di tengah dunia yang lain. Ini yang saya mau ambil intisarinya, saudara. Ternyata kita lihat tanaman bisa hidup. Tanaman tropis bisa hidup di tempat yang beriklim dingin kalau dia ada di ruang lingkup satu wilayah, satu boleh dibilang ruangan di mana diatur, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Demikian juga di metaverse, saudara.
Orang yang hidup nyata ini bisa masuk ke dunia yang tidak nyata, di mana dia bisa atur, dia bisa setting, dia bisa maunya apa, dia mau jadi apa, mau lakukan apa saja bisa. Padahal di dunia nyata tidak bisa itu dilakukan. Jadi ada dunia lain di tengah dunia lain. Ya, ini yang menarik, saudara. Nah, kalau dua hal ini bisa diwujudkan, maka saya yakin dan sangat-sangat percaya bahwa hidup dalam kerajaan Allah itu pun bisa kita lakukan di tengah dunia ini. Hari ini saya akan bahas khusus tentang life in the kingdom of God. Nanti di kesempatan lain saya akan membahas tentang love dan love in the kingdom of God. Jadi bagaimana cara kita hidup di kerajaan Allah, di tengah dunia yang sangat kotor, sangat penuh penderitaan, kesulitan, pengaruh buruk dan sebagainya. Nah, kita akan bahas. Kalau dua hal tadi bisa kok diciptakan satu dunia yang berbeda di tengah dunia. Bisa melakukan sesuatu yang berbeda di tengah kondisi yang ada. Saya yakin kehidupan kita di dunia pun kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 28a berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Dia, Alkitab jelas katakan di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bukan di dalam dunia yang nyata ini, yang kotor ini, yang sudah jatuh ini. Tapi walaupun kita tinggal di dunia ini, kita ada di dalam dunia lain, yaitu hidup di dalam Yesus. Kita hidup, kita bergerak, kita ada, saudara. Nah, inilah yang dimaksud life in the kingdom of God. Yang artinya kita hidup dalam segala anugerah dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan, kerjakan waktu Dia hidup, waktu Dia mati dan bangkit, kita bisa hidup di dalam semuanya itu. Luar biasa, saudara. Walaupun kau hidup dalam dunia, engkau bisa ada di kondisi lain. Ya, saya akan bagikan beberapa hal yang telah Yesus lakukan, yang akibatnya sangat dahsyat buat kita. Yang pertama, hidup kita bebas dari tuntutan hukum Taurat. Di dunia ini seluruhnya sudah terkutuk dan semua sudah ada di bawah hukuman tuntutan hukum Taurat. Tetapi kita yang hidup dalam Kristus, kita bebas dari tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat dalam kehidupannya. Amazing, saudara. Kita nggak perlu takut lagi diintimidasi. Kita tidak perlu lagi takut akan hukuman dari Taurat, saudara. Kita sudah dimerdekakan. Kemudian hidup yang telah ditebus dari dosa, dari kutuk dan hukuman. Di kayu salib Yesus sudah lakukan semua. Kita nggak perlu lagi berurusan lagi, artinya membayar dosa. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk lepas dari kutuk dan hukuman. Yesus sudah menanggung semua itu. Yang ketiga, kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Akibat dari yang Yesus lakukan, maka kita hidup damai. Kita tidak lagi ada jarak dengan Tuhan. Kita dilayakkan, saudara, untuk bisa berkomunikasi, mencintai, intimasi dengan Allah tanpa batasan. Kenapa? Karena semua penghalang sudah dibereskan, diselesaikan Tuhan Yesus. Nah, kita hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah hidup sebagai ciptaan baru yang telah dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Saudara, kita sudah dibenarkan. Jangan lagi tertuduh terus oleh dosa-dosa. Semua sudah dibereskan, kau sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Engkau sudah dikuduskan, bahkan kau sedang dimuliakan oleh Allah. Wah, luar biasa hidup yang berbeda ini, sudah. Hidup apalagi hidup yang dalam penggenapan janji-janji Allah. Karena engkau adalah anak, engkau berhak menerima janji-janji Allah. Kita bisa meminta janji Allah itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Itulah hidup di dalam Kristus. Yang kemudian adalah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Hidup yang penuh kasih karunia, damai sejahtera, hidup yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Hari demi hari kita dituntun, saudara. Kita berhak mendapatkan itu karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus.
Di mana kita juga setelah itu bisa menikmati hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Dalam Roma 14 ayat 7 dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara, hidup dalam kerajaan Allah bukan bicara hal-hal yang seperti kebanyakan orang pikirkan, yang hanya berkutat masalah-masalah ya fisik, masalah-masalah makan, minum, pakai. Tetapi hidup dalam apa? Hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi kita hidupi dalam kebenaran, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Dan di dalamnya ada damai sejahtera. Hidup dalam kerajaan Allah bukan hidup yang sulit, yang susah, yang penuh dengan fighting, perjuangan. Oh, saya sudah stop untuk bergumul, saudara. Kenapa? Bergumul itu untuk orang-orang yang hidup di luar kerajaan Allah. Yang semuanya harus diupayakan sendiri. Semuanya harus berjuang sendiri. Semuanya harus menderita sendiri. Enggak, kalau dalam kerajaan Allah, kita sudah ada dalam ruang lingkup yang berbeda. Kalau tadi di luar, ya dingin yang mematikan, tapi di dalam ruangan hangat menghidupkan. Demikian juga kita dalam kerajaan Allah. Di luar penuh dengan ketakutan, intimidasi, penuh dengan ancaman, ketidakberdayaan. Tapi kita di dalam kerajaan Allah damai, tenang. Kenapa? Ada Allah berkuasa, memerintah, mengayomi. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Dunia ini makin sulit sukacita. Dunia ini tempatnya penderitaan, kesulitan. Banyak orang hanya bertahan hidup saja susah, saudara. Gak ada sukacita, gak ada damai. Tapi kita ada dalam lingkup yang lain, kita ada dimensi yang lain, yaitu kerajaan Allah. Kita bersukacita di tengah kondisi apapun karena Roh Kudus. Jadi hidup dalam kerajaan adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam kuasa, hidup dalam kelimpahan, karena itulah kerajaan Allah. Oh, apakah saudara mau hidup dalam kondisi ini? Inilah kondisi yang Allah inginkan. Setting. Ya, atur Tuhan ingin semuanya ini kita hidupi, saudara, alami. Jadi secara garis besar kesimpulannya, jadi hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Ya, hidup lagi bukan lagi berdasarkan kebenaran dunia. Saya tahu kita hidup di dunia, tapi jangan hidup dalam kebenaran dunia. Karena dunia tidak punya kebenaran. Mereka cuma berusaha membuat kebenaran-kebenaran yang tidak memadai, palsu dan lemah. Dan hidup dalam paradigma kerajaan Allah. Bukan hidup dalam paradigma dunia maupun agama, maupun pendapat-pendapat yang menyesatkan. Tapi paradigma kerajaan yang berasal dari firman. Hidup dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Seperti tadi, hidup di dalam dunia metaverse. Atau hidup di dalam ruang kaca tadi, rumah kaca atau greenhouse, ada satu tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, yang benar-benar mendukung kita. Nah, kalau saudara hidup dalam ruang lingkup kerajaan Allah, kita hidup dalam pengayoman Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah. Jadi kita nggak berjuang sendiri, kita nggak berusaha sendiri. Kita ada di dalam kerajaan Allah itu, diayomi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi, karena ini kerajaan, saudara. Dan tentu saja dalam segala kelimpahannya. Karena semua kerajaan itu limpah, apalagi kerajaan Allah. Ya, makanya sangat sedih kalau saudara masih terus-menerus hidup itu kayak, wah, dihimpit, menderita, tertatih-tatih, ya, babak belur, hancur-hancuran, saudara. Itu kenapa? Karena kita di luar kerajaan Allah. Segala-galanya kita upayakan sendiri dan kita tidak mampu. Tapi kalau hidup dalam ruang lingkup kerajaan Allah, kita berbeda, saudara. Ada pengayoman, pemeliharaan, perlindungan, bahkan kelimpahan Allah. Nah, hidup dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah, kita hidup diperintah oleh Allah. Apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Kita ikuti. Dan kita juga memiliki otoritas dan kuasa untuk mengalahkan segala hal
yang ingin menghancurkan kita. Kemudian kita hidup dalam segala sistem yang Allah inginkan di dalam kerajaannya. Setiap kerajaan punya sistem. Ya, punya hukum-hukum. Nah, kita hidupi hukum-hukum kerajaan Allah. Banyak sekali di dalam Alkitab. Kita harus gali, kita harus temukan. Dan kita hidup dalam nilai-nilai ya, hidup kerajaan Allah. Nilai-nilai yang berbeda. Ya, sungguh beda sekali. Ya. Disuruh Tuhan mengasihi musuh, mengampuni orang bersalah, memberi di tengah kesulitan sekalipun. Wah, banyak sekali, saudara. Inilah yang dimaksud hidup dalam kerajaan Allah. Dan saya rindu kita semua bisa mengalaminya. Kenapa? Karena ini kehidupan yang sangat berbeda. Tahun ini kita harus berbeda, saudara. Cukup kita hidup dengan cara dunia atau di tengah kondisi ya dikuasai atau juga dibelenggu atau juga terus menerus disiksa oleh dunia ini. Tapi kita hidup sekarang dalam kerajaan yang dahsyat. Nah, saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu adalah hidup dalam dunia ilahi. Ya. Di mana segalanya bisa disetting, diatur, bisa dikendalikan oleh Allah dan dapat dinikmati oleh kita sesuai dengan firman dan kehendaknya. Ini persis kayak tadi dunia metaverse kan hidupnya di dunia virtual yang bisa diatur, disetting, ya bisa dikendalikan oleh penggunanya, oleh sistemnya, saudara. Maka hidup dalam kerajaan Allah juga seperti itu, yaitu hidup dalam dunia ilahi, bukan hidup dalam dunia manusiawi yang lemah. Ya, di mana segalanya kita ini hidupnya bisa disetting, bisa diatur, dikendalikan oleh Allah. Ya, sesuai dengan firman Allah. Sehingga bisa kita nikmati, ya, sesuai dengan firman dan kehendaknya. Tuhan ingin kita menikmati hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam kerajaannya. Tugas kita adalah percaya. Ya, percaya bahwa itu benar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kita alami, bisa kita nikmati. Tugas kita adalah menghidupinya hari demi hari. Life in the kingdom. Dan tugas kita adalah menikmatinya. Jadi terpisah, ya walaupun kita ada di dunia, kita terpisah gitu dalam tanda kutip ya, karena kita ada ruang lingkup yang berbeda, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Ini yang dimaksud dengan hidup dalam kerajaan Allah. Karena itu kita harus mulai berpikir dan menganggap dan beriman bahwa saya tinggal di dunia, yes, tapi saya bukan hidup secara dunia. Saya tinggal dalam ruang lingkup baru, dimensi baru, yaitu kerajaan Allah. Yang semuanya sudah Tuhan atur seperti di sorga, seperti yang Dia kehendaki. Tugas saya adalah percaya dan menghidupi seperti yang Dia mau. Ikuti aturannya, ikuti hukumnya, sistemnya, gaya hidupnya. Maka hidup kita akan sangat dahsyat, saudara. Di kerajaan Allah segalanya mungkin. Nah, kalau di dunia metaverse bilang, oh di dunia metaverse segalanya mungkin. Mau terbang, mau jadi apa saja, superhero bisa tinggal di setting ruangannya, dunia planet-planet bisa diatur, bisa dibuatlah seolah-olah seperti masuk ke dunia lain. Nah, di dunia yang kita sebut the kingdom of God juga sama, segalanya mungkin. Karena firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bagi dunia sangat mustahil. Ya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, segalanya susah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan berkata bukan cuma bagi Allah. Markus 9 ayat 23, catat ini saudara, hafalkan, renungkan. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow. Jadi selamat memasuki dunia baru yang berbeda. Kalau orang bisa bikin metaverse, bisa masuk ke dunia alam hayal, alam halusinasi, yaitu alam virtual. Mereka bisa setting, hidupi di situ dengan luar biasa. Tanaman bisa hidup di kondisi yang sangat berbeda karena ada ruangan yang khusus. Maka kita, saudara, bisa hidup dengan cara dan kondisi yang sangat berbeda. Yang bisa disetting oleh Allah, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Seperti yang Dia mau di bumi, seperti di sorga. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saya percaya ini akan menguatkan kita, membentengi kita, melindungi, mengayomi, dan membuat kita hidup yang berbeda.
di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan, buat pencerahan yang Tuhan berikan untuk memasuki tahun ini. Kami bersyukur kami hidup di dalam dimensi yang baru, dunia yang berbeda. Kalau manusia bisa membuat ruang kaca untuk tanaman sehingga tumbuhan yang mustahil hidup di kondisi iklim yang berbeda bisa hidup karena diciptakan satu ruangan yang dikondisikan, diatur, disetting sehingga cocok dengan tanaman itu. Dan juga manusia sudah membuat dunia teknologi metaverse, dunia virtual yang bisa diatur, disetting sedemikian rupa sehingga kita bisa kendalikan, kita bisa hidup dalam seperti yang kita inginkan dengan segala program-programnya. Maka kami yakin kami juga bisa hidup dalam kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami tidak perlu mati dulu untuk masuk kerajaan sorga. Kami sudah ada dalam kerajaan sorga. Kami hidup di dalamnya dengan segala yang dahsyat yang sudah Tuhan setting, atur, kendalikan. Tuhan sudah fungsikan, kondisikan sehingga kami hidup dalam kondisi yang sangat dahsyat. Berkemenangan, berdaulat, berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya, kami tidak mau lagi tenggelam, terseret, diremukan, dihancurkan oleh iblis dan dunia, karena kami memiliki dunia yang berbeda. Kami mau hidup di dalam kerajaan Allah. Terima kasih, memberkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan, dan juga persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan terus hidup berkemenangan di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.